la'allakum turhamun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu. Perhatikan, kita ini umatnya sedikit-sedikit makan. Kalau Rasul Nabi Muhammad itu makannya sedikit. Jadi Rasulullah itu tidak banyak makan sebenarnya, walaupun dia perlu makan gitu. Bukan irit juga. Banyak makanan itu bukan untuk stok pribadinya. Bahkan di suatu saat Rasulullah itu memiliki makanan yang sedikit, akan tetapi masih ada yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan, maka Rasulullah akan memberikan kepada orang yang membutuhkan. Makanya Rasulullah itu setiap hari itu niatnya berpuasa. Niatnya berpuasa setiap hari itu. Berarti kalau ditanya, ya Aisyah, katanya, adakah makanan? Kalau lagi nggak ada makanan, dia ya berpuasa, nggak pernah marah-marah gitu ya. Kalau kita pulang kerja, tidak disediakan kopi, tidak disediakan teh manis, biasanya kita langsung naik darah tuh. Gimana sih gini-gini, padahal uang belanja sudah dikasih. Ya Rasulullah tidak seperti itu. Balik lagi dari mana nih? Jadi maka Rasulullah pada dasarnya sama dengan kita. Makanya manusia itu mencontoh yang satu jenis juga gitu. Ya kalau disuruh mencontoh malaikat atau disuruh mencontoh makhluk lainnya, mungkin itu bingung juga kita. Malaikat kita nggak bisa ngelihat, kita disuruh mencontoh Rasulullah yang sama jenisnya dengan kita semuanya. Contoh lagi, kalau kita ini, Rasulullah juga ibadah kepada Allah. Dia bertauhid kepada Allah. Dia memang sebagai suri tauladan bagaimana mentauhidkan Allah. Bagaimana mengaplikasikan, menjalankan tentang aturan-aturan Allah. Itu contoh dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tauhidnya Rasulullah, bagaimana syariatnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah. Ketika beribadah, masya Allah, Rasulullah itu mencontohkan ibadahnya itu tidak pernah dihitung-hitung. Karena dari getolnya beribadah, rajinnya beribadah, yang kata kita itu disunnahkan seperti sholat tahajud, sampai Rasulullah itu kakinya bengkak karena beribadahnya. Sholat sunnahnya di tengah malam itu tidak pendek, jadi panjang sekali. Ya, ada suatu riwayat diriwayatkan oleh Aisyah ketika itu, kalau mau tidur itu kan bolak-balik gitu ya. Nah, enggak, sebelum kita tidur itu kan biasanya nggak langsung merem biasanya handphone. Biasanya kalau kita mah ngecek handphone dulu, balas WA, kalau ada satu siapa yang masuk gitu dicek-cek gitu ya. Bolak-balik. Rasulullah memulai beribadah kepada Allah, sholat malam gitu ya, hingga tertidur Aisyah. Begitu siuman bangun gitu ya, artinya tidak ini bangun, Rasulullah masih dalam keadaan beribadah, bukannya ikut tidur gitu ya. Sampai siuman berapa kali ikut, masih Rasulullah kondisinya beribadah kepada Allah. Berarti kapan tidurnya Rasulullah kira-kira begitu. Jadi kalau Rasulullah itu sedikit-sedikit beribadah, kalau kita ibadahnya sedikit, jadi dibolak-balik aja gitu ya, sedikit-sedikit beribadah. Jadi Rasulullah tidak
pernah kelihatan ya ngomong begini, ngobrol-ngobrol atau kopian di warung kopi misalnya, dia beristighfar kepada Allah, selalu beristighfar, selalu memuji Allah, selalu berzikir, ingat kepada Allah. Itu yang informal. Jadi nilai Rasulullah itu dalam perjalanan hidupnya selalu beribadah kepada Allah. Belum masih yang berat-berat gitu ya. Makanya itu sekilas tentang Rasulullah. Kemudian ketika malaikat Jibril itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, hiduplah semaumu, tetapi kelak engkau pasti mati." Karena Rasulullah juga meninggalkan kita. Nah, buktinya kan sudah Rasulullah kan meninggal ya. Rasulullah sudah 15 abad yang lalu meninggalkan kita. Kita nggak pernah melihat Rasulullah. Akan tetapi ajarannya sampai kepada kita. Sampai kita mengimani Rasulullah ya. Walaupun kita tidak pernah berjumpa atau melihat Rasulullah. Karena berkat orang-orang alim, ulama-ulama kita menyampaikan tentang Rasulullah, bertauhid kepada Allah, juga beriman kepada Rasulullah, sehingga kepada kita keimanan Rasulullah sambung menyambung dari sahabatnya, dari pengikut-pengikut sahabatnya, hingga kepada ulama-ulama kita, sampailah kepada kita perihal tauhid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya juga begitu, akhlaknya juga begitu. Bahkan kita sudah mengetahui diutusnya Rasulullah itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia ya. Jadi Rasulullah juga meninggal ya, sudah terbukti, nggak perlu diteliti. Rasulullah sudah dipanggil, diwafatkan oleh Allah. Sekarang tinggal jasa-jasa beliau, tentang sejarah beliau. Kita sebagai umatnya bagaimana melanjutkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Rasulullah ya. Kita juga seperti itu, secara tidak langsung mengingatkan kepada kita ketika malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, hiduplah semaumu." Artinya bebas hidup itu. Tapi ingat katanya, kamu pasti mati gitu. Mengingatkan kepada kita juga, "Woi, Mas Ahmadi, hiduplah semaumu. Mau kamu makan tiap hari, belanja tiap hari ya. Kalau banyak duitnya mau main perempuan tiap hari misalnya, mau mabuk-mabukan tiap hari, pokoknya semaunya. Tapi ingat katanya, kamu pasti mati," dia bilang. Nah, di saat diingatkan begitu, malaikat Jibril mengingatkan kepada kita, di kematian itulah awal pertanyaan-pertanyaan, pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah, gitu deh. Jadi kemudian yang kedua, kata malaikat Jibril, "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu." Kata malaikat Jibril, cintailah siapa saja yang kau cintai ya, tetapi ingat engkau pasti terpisah dengannya. Jadi pasti engkau berpisah dengan yang dicintai oleh kita. Kalau sekarang kita cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya, yang punya harta banyak cinta kepada hartanya. Harta itu meliputi banyak duitnya, banyak rumahnya, banyak tabungannya misalnya. Jadi cintailah sekarepmu gitu ya. Siapa saja yang kau cintai, kalau perlu ya banyaklah yang dicintai urusan dunia. Tapi kata malaikat Jibril itu kepada Rasulullah, suatu saat pasti yang kau cintai itu meninggalkan kita, berpisah dengan kita gitu. Ya sudah banyak contohnya gitu. Ketika orang itu hidupnya
tinggal di rumah mewah di pesona misalnya, begitu meninggal ditinggal itu pesona gitu ya, walaupun harganya miliaran ditinggali pesona. Jadi tidak selamanya kecintaan itu yang sifatnya manusia, yang sifatnya dunia pasti kita akan tinggalkan. Yang akan mengikuti kita itu hanya amal-amal kita. Yang terakhir, beramallah semaumu. Jadi wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dia bilang. Jadi beramallah semaumu tetapi engkau pasti mendapat balasannya. Jadi beramallah. Beramal yang buruk pasti dibalas juga keburukan oleh Allah. Amal yang baik pasti dibalas kebaikan yang sudah kita lakukan. Tentunya balasan kalau di akhirat itu, balasannya yang beramal buruk akan dibalas oleh neraka, siksaan, azab Allah di sana. Kalau kita beramal kebaikan, pasti itu hadiahnya adalah kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu. Jadi tiga hal peringatan malaikat Jibril kepada Rasulullah yang secara tidak langsung peringatan itu adalah mengingatkan kita. Karena kita sebagai umatnya Rasulullah, jadi menyambung tentang nasihat-nasihat malaikat Jibril itu sampailah kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, khususnya untuk saya pribadi. Semoga selalu ingat tentang kehidupan, bahwa hidup ini tidak selamanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kira